Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Tak terasa sudah memasuki semester genap di tahun pelajaran 2020-2021. Pembelajaran yang kita harapkan bisa dilaksanakan secara langsung di kelas. Namun pada saat ini alangkah lebih baiknya kalau kita memang masih melaksanakan pembelajaran daring karena situasinya tidak memungkinkan, kasus yang terus meningkat. Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa agar coronanya segera berakhir dan kita tetap bisa bertemu di kelas, oke? Nah, untuk pembelajaran di semester genap ini melanjutkan materi-materi di semester 1. Semester genap ini pada bab 1 kita akan mempelajari dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti ada dua video part 1 dan video part 2. Untuk pertemuan ini adalah video part 1 yang akan membahas mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan di video part 2-nya akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, karena ini video part 1, ini sebagai video awal atau pemantik ya, mengantarkan sebelum memasuki yang lebih dalam lagi tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Masuk dalam materi hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya ya. Nah, menurut C.F. Strong ini bahwasanya hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat berjalan secara langsung. Dalam negara kesatuan ya, berarti kalau di Indonesia kan negara kesatuan ya, hanya ada satu kepala negara ya. Kalau mungkin di negara-negara di luar sana misalnya di Jepang ada perdana menteri dan ada kepala negara sendiri ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu hanya ada kepala negara yang juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yaitu presiden. Nah, hanya ada satu dewan menteri atau kabinet ya. Kalau di Indonesia sekarang kabinetnya adalah Indonesia Maju. Kemudian hanya ada satu parlemen ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah paham? Nah, negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris. Unity yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat pada satu. Ya, tadi yang terdiri dari satu negara, ya NKRI saja, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau misal di Amerika Serikat kan ada negara-negara bagian karena bentuknya adalah negara federal bukan negara kesatuan. Dalam negara kesatuan itu memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi namanya juga sentralisasi ya, sentral berarti berpusat ya. Berpusat pada pemerintah pusat yang membuat aturan kebijakan ya. Itu pemerintah pusat ya, daerah hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat ya. Sudah paham ya bahwasanya sentral kan berpusat. Kalau desentralisasi itu pemerintah pusat ya memberikan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan atau mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, pemerintah pusat itu ya pemerintah yang ada di pusat ya, ada presiden, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain sebagainya. Kalau di daerah ya berarti pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Ada beberapa urusan yang tidak boleh diberikan kepada pemerintahan daerah atau hanya menjadi hak dan kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, jadi beberapa urusan tersebut adalah yang pertama, politik luar negeri. Nah, politik luar negeri contohnya mengangkat duta dan konsul ya. Mengangkat duta dan konsul itu hanya bisa dilakukan oleh presiden yang mempunyai kewenangan diatur dengan undang-undang itu ya presiden, ya kan? Kemudian memilih diplomat ya, menerima duta dari negara lain. Itu kan kebijakan. Kewenangannya presiden. Ya, itu menjadi haknya atau kewenangan dari pemerintah pusat, tidak bisa kemudian diserahkan kepada bupati. Ya kan? Nah, kemudian ada agama ya, contohnya menetapkan hari libur ya kan, kebijakan dalam penyelenggaraan keagamaan dan lain sebagainya itu kan menjadi kewenangannya pemerintah pusat ya, ketika menetapkan hari libur gitu kan, hari raya lah, atau menetapkan misal penentuan hari
1 Zulhijjah atau hari Idul Fitri itu kan dilakukan oleh pemerintah pusat ya kan, untuk menetapkannya. Nah, kemudian ada justisi atau berkaitan dengan peradilan, misal mengangkat hakim ya. Kemudian memberikan gerasi atau potongan masa penjara ya, masa hukuman itu kan bisa dilakukan oleh presiden atas persetujuan dari Mahkamah Agung ya kan. Itu kan tidak bisa kemudian gubernur dikasih hak atau kewenangan itu gitu kan, karena itu sudah menjadi kewenangannya dari presiden. Kemudian ada pertahanan dan keamanan, kemudian moneter dan fiskal nasional. Moneter itu berkaitan dengan mencetak uang, menentukan nilai mata uang, sedangkan kalau fiskal nasional itu berkaitan dengan peredaran uang. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal itu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat tadi ya, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan dari pemerintahan pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau sistem otonomi. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah atau kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tadi. Nah, dengan sistem ini pemerintah pusat memberikan segala kewenangan kepada daerah otonom, baik itu pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Kalau sudah tentang konsep negara kesatuan kan sudah paham ya. Kita lanjutkan nih mengenai negara kesatuan Republik Indonesia sendiri itu seperti apa. Sebagai warga negara yang baik kan tentunya kita harusnya memahami lah negara kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa kan. Hal ini kan juga dapat mempertegas identitas negara Indonesia, dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Nah, mengenai negara kesatuan ini sebenarnya sudah muncul gitu ya, istilah-istilahnya atau keinginannya sudah muncul dalam sidang BPUPKI dan juga PPKI ya. Dalam sidang BPUPKI ya, Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bahwa Indonesia ya kita bentuk sebagai negara kesatuan, negara yang sesuai dengan paham negara integralistik. Jadi negara integral, namanya juga integral, berarti keseluruhan atau meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap. Jadi bagian-bagian itu disatukan agar menjadi lengkap, ya, integralistik. Nah, kemudian Muhyamin juga membutuhkan negara yang bersifat unitarisme tadi atau kesatuan. Nah, kemudian pembentukan NKRI juga bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara ya, untuk menyatukan yaitu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tekad tersebut kemudian tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang alinea kedua yang berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, kemudian dalam sidang PPKI ini kemudian kan disahkan ya sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar nih. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diaturlah mengenai negara kesatuan ya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya kan? Kemudian disepakati lagi ya dalam amandemen yang pertama sampai dengan keempat itu bahwasanya pasal 1 ayat 1 tadi, bentuk negara kesatuan Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan ya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, bahwa itu sudah disepakati bersama dari awal sebelum Indonesia diproklamasikan pun sudah disepakati ya, Indonesia ke depan adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk. Jadi dirasa bahwa negara kesatuan itu adalah negara yang paling tepat, bentuk negara yang paling tepat diterapkan di Indonesia untuk menyatukan berbagai perbedaan, untuk menyatukan berbagai kemajemukan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar maupun dalam pasal-pasal. Jadi selain dalam Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah
adalah negara kesatuan, keinginan untuk bersatu juga hal tersebut tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ya, seperti dalam pasal 1 ayat 1 tadi. Kemudian juga ada lagi dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian juga diatur dalam pasal 18B ayat 2, nanti dibuka sendiri ya, pasal 25 dan pasal 37 ayat 5. Nah, di pasal 37 ayat 5 ini berbunyi bahwasanya khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Hal ini disepakati dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi memang tidak dapat dilakukan perubahan seperti itu. Nah, prinsip kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia bisa dilihat juga di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, nanti bisa dibuka sendiri ya. Nah, karakteristik NKRI juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Jadi bukan hanya dipandang dari keinginan untuk bersatu, dari kemajemukan bangsa Indonesia tadi yang mungkin terdiri dari berbagai perbedaan, tapi juga dapat dilihat dari segi kewilayahan ya, atau wilayahnya. Hal ini juga bisa kita lihat dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, jadi cukup sekian video part 1 ini ya, membahas mengenai konsep dari negara kesatuan dan juga karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini hanya baru video part 1 ya, jadi sebagai pengantar ya, alangkah baiknya kan kalau kalian lebih paham dulu tentang negara kesatuan itu seperti apa ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya negara kesatuan adalah negara yang bersatu ya, tidak terdiri dari negara-negara bagian. Ya pokoknya bersatu, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, negara kesatuan ini menganut sistem asas desentralisasi tadi dengan otonomi daerah ya, diingat-ingat dengan otonomi daerah. Kemudian mengenai bentuk negara kesatuan ini tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi nanti di video part 2 kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa ya, mulai dari revolusi kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, kemudian kita lanjut ke demokrasi liberal, orde lama, orde baru ya. Kita akan bahas ya di video part 2. Cukup sekian video part 1 dari materi persatuan dan kesatuan bangsa ini dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya harapkan kalian tetap semangat belajar ya meskipun di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya. Kita bisa segera bertatap muka secara langsung di kelas. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu berdoa. Cukup sekian video part 1 kali ini. Kita akan lanjutkan di video part 2 di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.